Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya ucapkan kepada Bapak Ihsan Maulana, Eskom MTI, dan kepada teman-teman saya sekalian. Mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah, atas segala nikmat yang telah diberikan, dan kesempatan bisa menjelaskan presentasi saya dengan rekan saya. Akan menjelaskan tentang presentasi pertemuan kedua pengenalan pemrograman dengan judul tugas paradigma pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pemrograman dan konsep bahasa pemrograman. Konsep pemrograman menurut pendapat kelompok saya adalah suatu langkah awal atau akhir dalam pembuatan pemrograman pada komputer yang akan kita buat. Dan bahasa pemrograman adalah sistem komunikasi antara manusia dan mesin yang digunakan untuk menginstruksikan komputer dalam melakukan tugas tertentu. Dan yang ketiga yaitu fungsi bahasa pemrograman, meliputi berbagai hal yang mencakup pengembangan perangkat lunak, pembuatan aplikasi, pengaturan sistem, dan otomatisasi proses. Nah, ada beberapa contoh bahasa pemrograman yang umum digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, yaitu Java, Python, PHP, pemrograman C++, JavaScript, Ruby, dan Swift. Nah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sindika. Paradigma sendiri adalah sudut pandang tertentu yang digunakan terhadap suatu problem, realitas, keadaan, dan sebagainya. Paradigma membatasi dan mengkondisikan jalan berpikir seseorang, mengarahkannya terhadap beberapa atribut dan mengabaikan atribut yang lain. Sehingga paradigma hanya memberikan pandangan yang terbatas terhadap sebuah realitas. Menurut kelompok saya, paradigma pemrograman sendiri merupakan prinsip yang mendasar bahasa pemrograman yang digunakan. Semakin Anda menguasai paradigma pemrograman, maka Anda semakin banyak memiliki solusi yang dapat Anda gunakan untuk memecahkan dan mendorong Anda untuk berpikir kreatif. Dalam pemrograman sendiri ada beberapa paradigma, yaitu yang pertama yaitu ada paradigma pemrograman fungsional. Paradigma ini didasari oleh konsep pemetaan dan fungsi pada matematika. Fungsi dapat berupa fungsi-fungsi primitif atau komposisi dari fungsi-fungsi lainnya yang telah terdefinisi. Nah, paradigma pemrograman fungsional ini digunakan dalam membuat program. Contoh bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma fungsional adalah Logo, APL, dan Lisp. Nah, yang kedua ada paradigma pemrograman prosedural atau imperatif. Paradigma ini didasari oleh konsep mesin non-Feynman, Storage Program Concept, sekelompok tempat penyimpanan memori yang dibedakan menjadi memori instruksi dan memori data. Masing-masing memori tersebut dapat diberi nama dan nilai. Selanjutnya, instruksi akan dieksekusi satu persatu secara sekuensial oleh sebuah proses tunggal. Nah, yang ketiga yaitu ada paradigma pemrograman deklaratif dan predikatif atau logik. Paradigma ini didasari atas pendefinisian relasi antar individu yang dinyatakan sebagai predikat. Contoh bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma ini adalah Prolog. Nah, yang keempat yaitu ada paradigma berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek dapat menyelesaikan masalah dengan fokus utama pada objek. Contoh bahasa pemrograman ini adalah Ruby, C++, Java, Smalltalk, PHP, Simula, dan lain-lain. Yang kelima ada paradigma konkuren. Paradigma ini didasari oleh kenyataan bahwa dalam keadaan nyata, sebuah sistem komputer harus menangani beberapa program task yang harus dieksekusi secara bersamaan dalam sebuah lingkungan baik mono ataupun multiprosesor. Ada masing-masing kelebihan dalam bahasa pemrograman. Salah satu yang pertama adalah Java.
Java sendiri berbasis objek, pemrograman berorientasi objek atau OPP. OOP. Java memiliki banyak kelebihan seperti kompatibilitas platform, keamanan, dan performa yang baik. Java juga memiliki banyak kekurangan seperti ukuran file yang besar dan kurangnya dukungan untuk pengembangan game. Yang kedua ada bahasa pemrograman C. Bahasa ini berbasis imperatif dan memiliki banyak kelebihan seperti tersedia hampir di semua jenis komputer, bersifat portable, banyak struktur, lebih mudah dipahami, manipulatif, dan juga sih pasti memiliki kekurangan seperti terlalu fleksibel dan pointer. Yang ketiga yaitu Prolog, berorientasi pada logika dan aturan yang mencapai solusi. Kelebihan Prolog yaitu melakukan komputasi rumit pada data yang kompleks, mengekspresikan algoritma dengan baik. Prolog memiliki automated reasoning prosedur sebab akibat otomatis yang disebut inference engine yang sudah built-in di dalamnya. Dan beberapa kekurangan Prolog yaitu pemborosan dalam pengalokasian memori sehingga pemrograman berjalan dengan lambat. Yang keempat, ada Hankel. Hankel sendiri berbasis fungsional. Kelebihan Hankel yaitu pemrograman fungsional murni, pengolahan kesalahan yang kuat, pemrograman paralel dan konkurensi tipe data aljabar. Ada juga kekurangan pada Haskell, kurva pembelajaran yang curam, ketersediaan perpustakaan yang terbatas, kinerja pada beberapa kasus, interoperabilitas terbatas. Yang kelima yaitu Python. Python sendiri memiliki kelebihan yaitu mudah dipelajari dan memiliki sintaks yang mudah dibaca. Kekurangan dari Python adalah kurang efisien dalam hal kecepatan eksekusi program. Jadi Python sendiri agak lambat, sama seperti Prolog. Yang keenam ada JavaScript. JavaScript ini memiliki kelebihan yaitu open source dan sangat mudah diskalakan, dan kekurangannya lebih lambat karena merupakan bahasa yang ditafsirkan dan menggunakan banyak sekali memori. Selanjutnya adalah definisi algoritma menurut kelompok kami yaitu adalah daftar langkah atau instruksi untuk menyelesaikan masalah atau pekerjaan tertentu. Dengan adanya algoritma akan lebih mudah untuk membuat program komputer yang rumit sekalipun. Adapun ciri-ciri algoritma yaitu pertama, ada input atau masukan. Yang kedua, pasti ada output atau pengeluaran. Langkahnya pasti jelas dan tidak ambigu. Tepat. Langkahnya sederhana, mudah dipahami. Ada batasan waktu tertentu seperti stopping rule, jadi tidak terus-menerus. Ada beberapa juga selanjutnya itu pentingnya algoritma dalam bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu bisa menyelesaikan masalah. Algoritma membantu programmer untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang sistematis dan logis. Dengan menggunakan algoritma, programmer dapat merancang program dengan efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Seperti yang telah dijelaskan tadi, algoritma juga membantu programmer untuk meningkatkan efisiensi program dengan menggunakan algoritma yang tepat. Programmer dapat mengurangi waktu eksekusi dan menghemat sumber daya komputer agar tidak lebih boros. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas program. Algoritma juga membantu programmer untuk membuat program yang lebih berkualitas dengan menggunakan algoritma yang lebih baik. Programmer dapat menghasilkan program yang lebih mudah dipahami, diuji, dan dimodifikasi dengan menggunakan algoritma. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada beberapa kritik dan saran tambahan yang bisa untuk perbaikan kita di presentasi berikutnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.